Aduh, ayo. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kebosanan dan kejenuhan dalam bekerja. Perkenalkan, di sini saya Nabila Khairunisa dan ada teman saya yang bernama Marta Novianti Magdalena, Muhammad Manugi, Muhammad Jembar, Salsabila Adin, Sinta Pratiwi, dan Inkania Luciano. Yang akan mempresentasikan pertama yaitu teman saya yang bernama Sinta Pratiwi. Lanjut ya. Yang pertama ada pengertian kebosanan kerja adalah kelelahan psikologis yang mempunyai ciri antara lain minat terhadap pekerjaan kerja. Selanjutnya ada aspek-aspek kebosanan kerja menurut Gray 2001. Yang pertama ada hilangnya minat dan semangat kerja. Hilang dan minat semangat kerja itu maksudnya kayak pegawai menjadi tidak bergairah dalam melakukan pekerjaannya sehingga semangat yang dimiliki karyawan itu menurun. Yang kedua ada lamban dalam bekerja. Pegawai menjadi lambat bekerja sehingga berpengaruh terhadap tujuan pekerjaannya dan pegawai tidak bisa memaksimalkan waktu secara optimal. Terus yang ketiga ada cenderung bercakap-cakap bekerja. Nah, karena si karyawan ini merasa bosan sama pekerjaannya, sehingga dia sering berbicara saat bekerja untuk mengurangi rasa bosan. Kemudian ada kesalahan yang terjadi di tempat kerja dapat menimbulkan kerusakan alat dan mengakibatkan kecelakaan. Terus kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja menurut Pardede 2009. Yang pertama ada dengan pekerjaannya. Karyawan tidak merasa puas dengan kemampuan yang digunakan selama bekerja, maka menggunakan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua ada pekerjaan yang tidak menarik atau tidak menantang. Karyawan menginginkan ada perubahan karena sudah lama bekerja sehingga sudah tidak ada lagi tantangan dalam bekerja. Yang ketiga ada tidak memiliki otonomi. Karyawan memiliki keterbatasan memilih atau memutuskan dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, dalam bekerja karyawan diawasi oleh atasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja adalah kemungkinan promosi yang kecil, promosi jabatan yang tidak jelas dan tidak pasti yang membuat para karyawannya akhirnya tidak memiliki motivasi atau semangat dalam bekerja atau mencapai target sehingga membuat para karyawannya bosan dalam bekerja. Yang selanjutnya, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Misalnya, lingkungan di tempat kerja yang bising, kotor, berdebu, dan panas yang membuat karyawan tidak merasa nyaman dan tidak merasa senang dalam melakukan pekerjaannya, sehingga karyawan merasakan kebosanan dalam bekerja karena tidak adanya kenyamanan di lingkungan bekerja tersebut. Selanjutnya, ada pekerjaan yang monoton. Pekerjaan yang monoton di mana setiap karyawan hanya mengerjakan pekerjaan yang setiap harinya tuh yang sama, yang itu aja seperti rutinitas biasanya, sehingga membuat karyawan merasa jenuh dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya ada tanpa kontak dengan teman sekerja. Tidak adanya kontak atau tidak adanya komunikasi dengan rekan sekerja membuat seseorang itu menjadi jenuh dalam menjalani pekerjaannya karena tidak adanya orang atau teman yang dapat dijadikan teman diskusi perihal tugas-tugas pekerjaan. Selanjutnya ada kurangnya perhatian atas kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil di dalam tempat kerjanya, khususnya dalam hal intensif, akan merasakan kebosanan dalam bekerja karena merasa kurang sejahtera berada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adanya kurangnya umpan balik dan imbalan karyawan.
Karyawan akan merasa jenuh dan bosan jika penilaian atau gaji yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ada kurangnya motivasi dalam diri karyawan. Ketika karyawan sudah merasakan kejenuhan atau kebosanan dalam bekerja, maka motivasi bekerja dalam diri karyawan biasanya sudah semakin berkurang dibandingkan dengan awal bekerja, terlebih lagi jika apa yang sudah dikerjakan tidak sesuai dengan yang didapatkannya. Selanjutnya ada pengertian tentang kejenuhan kerja. Tadi sebelumnya dijelaskan tentang kebosanan kerja, berikutnya ada pengertian tentang kejenuhan kerja. Kejenuhan kerja sendiri memiliki artian di mana pekerja memiliki kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang muncul sebagai konsekuensi dan ketidaksesuaian antara kondisi karyawan dalam pekerjaannya. Lalu setelah kita mengetahui kejenuhan kerja, ada beberapa gejala yang menunjukkan bahwa seseorang karyawan tersebut mengalami kejenuhan dalam bekerja. Di sini ada beberapa. Yang pertama, adanya emosi negatif. Pada orang yang terperangkap dalam emosi negatif, akan terlihat kecemasan, rasa bersalah, ketakutan yang kemudian menjadi depresi. Kemudian yang kedua ada frustasi. Perasaan frustasi di dalam waktu bekerja dan melaksanakan tanggung jawab bekerja merupakan gejala awal kejenuhan kerja. Namun banyak korban yang menyalahkan diri dengan frustasi atas kegagalan mereka. Selanjutnya ada depresi. Depresi terjadi sebagai respon terhadap situasi pekerjaan. Hal itu dapat menjadi masalah dalam diri individu yang menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya kebosanan. Kebosanan bisa diartikan menjadi secara bebas adalah dilema batin, di mana antara keinginan untuk melakukan tetapi enggan untuk melakukan suatu hal yang saling bertolak belakangan bisa disebut dengan kebosanan. Menurut Lipps 1903, penderita kebosanan di satu sisi merasa butuh terlibat dalam aktivitas mental yang intens, tetapi di sisi lain tidak menemukan intens dalam aktivitas tersebut atau memang tidak mampu merasa intik. Akibat, korban akan merasakan kekosongan, merasa tak berguna dan tak berdaya untuk berbuat apa-apa. Selanjutnya ada kebosanan. Masih dalam kebosanan. Kebosanan sendiri merupakan situasi yang dialami oleh semua orang, baik pekerja maupun non-pekerja, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, semua orang tidak pernah luput dari rasa hal-hal bosan tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya beberapa gejala tentang kebosanan, ada beberapa. Salah satunya adalah perasaan frustasi, di mana seseorang memiliki rasa untuk menyalahkan diri sendiri pada dirinya. Atau juga karena pembawaan trait dan individu itu sendiri yang mudah bosan terhadap suatu situasi. Meskipun situasi tersebut bagi orang lain menyenangkan atau biasa saja. Di sini berupa ide cemerlang dan produktivitas bisa datang saat seseorang merasa bosan. Ide cemerlang ini dikemukakan menurut studi dalam jurnal Academy of Management Discoveries. Dalam studi tersebut, orang-orang yang telah melalui tugas yang memicu kebosanan secara sistematis menyortir semangkuk kaca berdasarkan warna. Dilihat di sini bahwa satu persatu kinerja lebih baik menghasilkan gagasan daripada mereka yang tak pernah bosan. Bosan bisa menjadi hal yang baik untuk pikiran, imajinasi, dan produktivitas. Lanjut ke dampak negatif dari kebosanan berdasarkan psikologisnya, yang dimana banyak literatur di bidang psikologi mengulas dampak buruk kebosanan. Mulai dari masalah psikososial seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, kecanduan berjudi, dan masih banyak lagi. Penelitian juga melihat bahwa adanya pengaruh kebosanan terhadap kematian. Oleh karena itu, sering dari kita yang mendengar bahwa ada istilah bored to death, kebosanan membawa kematian.
Nah, di sini dikemukakan oleh Blumenfeld dan Kennedy pada tahun 2006 dan Britton dan Shipley pada tahun 2010. Selanjutnya, Salsabila. Di sini saya menjelaskan faktor kebosanan. Pertama, kelemahan akut dalam sistem perhatian mereka. Hal ini dialami oleh penderita ADHD atau cedera otak. Misalnya, kedua, ketidakmampuan dalam mengartikulasi suatu aktivitas atau keterlibatan yang membuat seseorang terpuaskan. Salah satu contoh penyakit ini adalah alexithymia. Ketiga, kegangguan hyposensitivity atau hypersensitivity terhadap stimulus. Gangguan ini terlihat pada temperamen seperti behavioral inhibition atau BIS, atau depresi seseorang seperti behavioral activation. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Finska mengenai hasil penelitian dari jurnal Siap Anak-anak yang sudah didapatnya. Untuk Finska dipersilakan. Finska. Aspek-aspek kebosanan yang diungkapkan oleh Gray. Yang pertama, hilangnya minat dan semangat kerja, lamban dalam bekerja, cenderung bercakap-cakap, serta kesalahan. Dan selanjutnya, Susiono tahun 2014. Dia ini meneliti tingkat kelelahan kerja yang dialami oleh pekerja industri, pengecoran logam, khususnya di stasiun percetakan. Pernyataan paling tinggi adalah merasa mengantuk, perasaan ingin berbaring, merasakan ada beban pada mata. Lalu, tingkat kebosanan yang dialami oleh pekerja industri pengecoran logam, khususnya di stasiun percetakan, berupa sering berselisih dengan rekan kerja mengenai masalah pekerjaan yang dihadapi setiap hasil tempat kerja, sehingga merasa bosan. Bila diminta bekerja lembur, sering keberatan. Untuk mencapai kepuasan kerja tersebut, diberikan dari karyawan adalah ingin melakukan kesempatan kerja yang berbeda-beda, kesempatan mencoba metode baru, mendapat upah yang sesuai dengan beban kerja. Selanjutnya oleh Ningsi 2017, kejenuhan beban dan konflik kerja sangat berpengaruh besar terhadap motivasi kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Dilihat dari penelitiannya, yaitu perawat RSUD Dr. RM Pratomo Bagan Siapi Kabupaten Rokan Hilir, di mana 24,5% perawat apabila kejenuhan kerja meningkat, maka motivasi kerjanya menurun. Selanjutnya yang dilakukan oleh Pardede 2009, jika dilihat dari aspek-aspek dari Gray, hasil penelitian oleh Pardede itu di mana menunjukkan bahwa terdapat 2 karyawan mengalami kebosanan. Hal itu terlihat dari aspek kebosanan kerja yang terdapat, yaitu hilangnya minat dan semangat kerja. Karyawan tersebut cenderung melakukan tidak bersemangat dalam bekerja, cenderung bercakap-cakap. Selanjutnya, Pratama 2019 mendukung dari teori Pardede mengenai faktor kebosanan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik berpengaruh positif signifikan terhadap kebosanan kerja karyawan di Akademi Maritim Yogyakarta. Selanjutnya, Rea dan Hadi 2012. Hasil penelitiannya itu ada wawancara terdapat 6 orang subjek yang bekerja sebagai karyawan pada Radio Sonoro Surabaya. Hasilnya itu kebosanan kerja terjadi pada divisi administrasi dan marketing, quantitative overload dikarenakan situasi pekerja yang diberikan oleh perusahaan cukup banyak. Karyawan divisi itu dituntut untuk multifungsi, yaitu menggantikan sementara tugas-tugas karyawan lain, sehingga kebosanan kerja terjadi pada divisi even over umum dan produksi adalah qualitative overload dikarenakan karyawan yang pada ketiga divisi ini merasa adanya pekerjaan yang melebihi kapasitasnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari setiap jurnal yang sudah kami dapat dan kami review, kesimpulannya adalah hasil penelitian semuanya menunjukkan kesamaan, yaitu sesuai dengan materi yang kami dapat dari kelompok 4, di mana tentang kebosanan dan kejenuhan dalam bekerja mengenai aspek dan faktor-faktor disebutkan dalam hasil penelitian setiap jurnal tersebut. Dalam penelitian dari jurnal itu, di mana penelitian menunjukkan rata-rata kebosanan dikarenakan karena pekerjaannya yang monoton, kemudian tidak cocok dengan pekerjaan yang tidak menarik menurut dari si pekerja, kemudian dari lingkungan pekerjaan yang mempengaruhinya juga tidak menyenangkan, lalu tidak adanya kontak dengan teman sekerja, kemudian kurangnya motivasi dalam diri karyawan dan hilangnya minat dan semangat kerja dalam pekerjaan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami, akan ditutup oleh Ica selanjutnya. Sekian presentasi kami tentang kebosanan dan kejenuhan dalam bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.